Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Zaki Amanullah, NIM 210103110146, dengan teman saya Fikra Filsafa Ilma dengan NIM 210103110153 dari kelompok 14 akan memaparkan mengenai metode, bahan pembelajaran, dan alat penilaian pembelajaran membaca dan menulis. Adapun materi yang pertama yakni metode pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Dalam Kamus Indonesia didefinisikan metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses untuk menuju hal yang lebih baik. Adapun metode pembelajaran sendiri adalah model pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas, dan dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran yaitu serangkaian komponen dan model pembelajaran yang disusun secara sistematis atau terencana dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan metode pembelajaran ini juga sebagai pedoman guru dalam melaksanakan proses ajar mengajar atau proses pembelajaran. Yang selanjutnya yakni macam-macam metode pembelajaran membaca dan menulis bagi pemula. Macam yang pertama yakni metode abjad atau eja, yang kedua metode bunyi, yang ketiga metode kata lembaga, yang keempat metode kupas rangkai suku kata atau KRSK, yang kelima metode SAS atau struktural analisis sintetik, dan yang terakhir metode global. Untuk metode yang pertama yakni metode abjad atau eja. Metode abjad atau eja adalah metode membaca atau menulis permulaan yang menekankan pengenalan kata melalui proses mendengarkan bunyi huruf. Dan metode abjad juga merupakan metode yang mengaplikasikan atau menyebut huruf. Dan metode abjad atau metode eja juga merupakan metode belajar membaca yang dimulai dengan mengeja huruf satu persatu. Yang kedua yakni metode bunyi. Metode bunyi digunakan oleh para guru untuk mengenal huruf A sampai dengan huruf Z serta cara pengucapannya. Dan dalam pelaksanaannya metode bunyi melalui proses latihan terus-menerus, dan metode bunyi berada dengan metode abjad. Yang selanjutnya yakni metode kata lembaga. Metode kata lembaga adalah metode membaca atau menulis permulaan dengan cara mengenalkan kata, menguraikan kata menjadi suku kata menjadi huruf, lalu menggabungkan huruf menjadi suku kata, dan suku kata menjadi kata, serta memvariasi dengan kombinasi huruf yang sudah dikenal menjadi suku kata. Yang selanjutnya yakni metode kupas rangkai suku kata atau KRSK. Metode kupas rangkai suku kata atau KRSK adalah metode yang mendasarkan pada pendekatan harfiah, dan guru juga mengajarkan menulis dimulai dari mengenalkan huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi suku kata kemudian menjadi kata. Yang selanjutnya yakni metode SAS atau struktural analisis sintetik. Pembelajaran dimulai dengan menampilkan struktur kalimat secara utuh dahulu. Dalam metode SAS, pembelajaran dimulai dengan menampilkan struktur kalimat secara utuh terlebih dahulu. Dan hal ini yang menjadi landasan utama metode ini, dan jadi kalimat utuh itu kemudian dianalisis menjadi suatu kata. Dan yang terakhir yakni metode global. Metode global adalah metode pembelajaran membaca menulis permulaan yang diawali dengan penyajian beberapa kalimat secara global.
Untuk materi yang selanjutnya yakni bahan pembelajaran membaca dan menulis. Bahan pembelajaran merupakan seperangkat materi atau substansi pelajaran yang disusun secara nuntun dan sistematis serta menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran atau dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, bahan pembelajaran wajib ada karena bahan pembelajaran merupakan komponen yang harus dikaji, dicermati, dipelajari, dan dijadikan bahan materi yang akan dikuasai oleh siswa dan sekaligus dapat memberikan pedoman untuk mempelajarinya. Tanpa ada bahan pembelajaran juga, suatu proses pembelajaran tidak akan menghasilkan apa-apa, dan bahan pembelajaran juga dapat memperkuat motivasi dalam belajar atau dalam proses pembelajaran. Adapun bahan-bahan pembelajaran tersebut meliputi 3 bahan. Yang pertama yakni menggunakan model Make-Image dengan media kartu bergambar, yang kedua pembelajaran MMP, dan yang ketiga pembelajaran SIRS atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Yang pertama yakni menggunakan model Make-Image dengan media kartu bergambar. Dalam model pembelajaran Make-Image ini mengutamakan penanaman kemampuan bekerja sama serta kemampuan berinteraksi dan kemampuan berpikir melalui permainan mencari pasangan dengan kartu bergambar. Untuk materi yang kedua yakni pembelajaran MMP. Pembelajaran MMP merupakan kepemilikan dari membaca menulis permulaan. Sesuai dengan kepanjangannya itu, MMP merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Dan pada tahap awal anak memasuki bangku sekolah di kelas 1 sekolah dasar, MMP merupakan menu utama dalam pembahasan tersebut. Baik, sebelum lanjut materi selanjutnya, perkenalkan nama saya Fikra Filsafah Ilma dengan NIM 21013110153. Langsung saja materi ketiga, bahan pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca dan menulis permulaan, yaitu pembelajaran CIRC yang disebut dengan Cooperative Integrated Reading and Composition. Pembelajaran ini merupakan metode pembelajaran gabungan dari membaca dan menulis yang menggunakan prinsip belajar kelompok dan menekankannya pada keterpaduan membaca dan menulis. Untuk menjalankan model pembelajaran CIRC ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar, diperlukan beberapa komponen yang menunjang. Komponen tersebut yaitu yang pertama, tim. Dalam sebuah kegiatan pembelajaran ini diperlukan pembentukan kelompok-kelompok kecil terlebih dahulu yang beranggotakan antara 4 hingga 5 orang. Yang kedua yaitu pengelompokan tersebut haruslah didasarkan pada kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh para peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu kreativitas. Upayakan tenaga pendidik mampu memancing kreativitas yang dimiliki oleh para peserta didiknya. Lalu yang keempat yaitu belajar kelompok. Ada kalanya dalam kegiatan pembelajaran tersebut terdapat kelompok yang membutuhkan bantuan dari tenaga pendidiknya. Karena hal tersebut, maka di sini peran tenaga pendidik adalah lebih peka terhadap kelompok yang membutuhkan perhatian dan pendampingannya pada saat mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas. Adapun unsur-unsur utama dalam pembelajaran ini, yang pertama yaitu kelompok membaca, yang kedua yaitu tim. Para siswa dibagi dalam pasangan atau duo dalam
kelompok membaca mereka. Yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peristiwa. Yang keempat yaitu memeriksakan oleh pasangannya. Yang kelima itu tes. Yang keenam mengajarkan langsung dalam memahami bacaan. Dan yang ketujuh itu seni berbahasa dan menulis terintegrasi. CIRC pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami isi bacaan sekaligus membina kemampuan menulis reproduksi atas bahan bacaan yang dibacanya. Metode CIRC dapat membantu guru memadukan kegiatan membaca dan menulis dalam pelaksanakan pembelajaran membaca. Adapun kelebihan dari pembelajaran CIRC diantaranya yaitu yang pertama untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi pembelajaran. Yang kedua itu dominasi guru dalam pembelajaran berkurang. Yang ketiga yaitu siswa termotivasi pada hasil secara teliti karena bekerja dalam kelompok. Yang keempat yaitu para siswa dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaan. Yang kelima itu membantu siswa yang lemah dalam memahami tugas yang diberikan. Yang keenam yaitu meningkatkan hasil belajar, khususnya dalam menyelesaikan soal yang diberikan guru. Yang ketujuh yaitu siswa dapat memberikan tanggapannya secara bebas, dilatih untuk dapat bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Sedangkan kekurangannya adalah pada saat presentasi hanya siswa yang aktif yang tampil memerlukan waktu yang relatif lama. Adanya kegiatan-kegiatan kelompok yang tidak bisa berjalan seperti apa yang diharapkan, akan tetapi menggunakan model CIRC menimbulkan sebuah masalah, yaitu apabila guru sedang mengajarkan suatu kelompok membaca, siswa lain di dalam kelas tersebut hanya diberikan kegiatan-kegiatan yang dapat mereka selesaikan dengan sedikit mengarahkan dari guru. Hal ini dapat dihindari apabila guru bisa mengelola waktu dan kelas secara baik. Baik, slide selanjutnya yaitu alat penilaian pembelajaran membaca dan menulis. Penilaian merupakan alat atau kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan penilaian yaitu suatu proses pengumpulan informasi untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan hasil belajar siswa yang dilakukan untuk melihat kemajuan anak. Slide selanjutnya yaitu sasaran penilaian harus mencakup 3 ranah. Ranah tersebut ialah yang pertama ranah kognitif atau kemampuan intelektual. Ranah ini mencakup kemampuan untuk menyatakan kembali konsep atau prinsip yang sudah dipahami yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, kemampuan memperoleh pengetahuan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Yang kedua yaitu ranah afektif atau disebut dengan emosi dan sikap. Ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, dan sejauh mana objek diterima atau ditolak dalam kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir yaitu ranah psikomotorik atau disebut dengan keterampilan. Karena ini mencakup kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang melibatkan anggota tubuh dan kemampuan berhubungan dengan gerak tubuh yang terdiri dari gerak refleks, keterampilan motorik dasar, persepsi, presisi, keterampilan kompleks, dan ekspresif dan interaktif.
Lanjut, slide selanjutnya yaitu tujuan penilaian menulis permulaan bersifat pragmatif yang mencakup 3 kemampuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa mampu menuliskan kata-kata dalam kalimat sederhana. Yang kedua yaitu siswa mampu menuliskan kegiatan sehari-hari dengan kalimat sederhana. Yang ketiga yaitu siswa mampu menceritakan dan menulis tentang benda-benda yang dikenal di sekitarnya dengan kalimat sederhana. Untuk proses mengevaluasinya, guru memberikan tugas membuat kalimat-kalimat sederhana untuk menyatakan pesan, perasaan, keinginan, dialog, dan lain-lain. Selanjutnya, slide terakhir, penilaian yang digunakan oleh guru ada macam itu. Yang pertama, penilaian proses. Penilaian proses dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran yang dimaksud, guru akan memperhatikan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran berdasarkan cara pelaksanaannya. Alat penilaian teknik tes dapat dilakukan secara tertulis, lisan, dan perbuatan. Yang dimaksud dengan tes memiliki arti serangkaian pertanyaan yang harus dijawab, ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan peserta tes. Yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan merupakan alat penilaian yang penyajiannya maupun pengerjaannya dilakukan dalam bentuk lisan. Dalam cara ini pun pengerjaannya oleh siswa dapat berupa jawaban atas pertanyaan atau tanggapan atas pernyataan. Yang ketiga yaitu tes tertulis. Tes ini merupakan alat penilaian yang menyajikan maupun mengerjakannya dilakukan dalam bentuk tertulis. Pengerjaannya siswa dapat berupa jawaban atas pernyataan atau tanggapan, baik atas pernyataan maupun tugas yang diberikan atau diperintah. Kemudian yang keempat yaitu tes perbuatan. Tes ini merupakan alat penilaian yang menugaskannya dapat disampaikan secara tertulis atau lisan, dan pengerjaannya oleh siswa dilakukan dalam bentuk penampilan atau perbuatan. Yang terakhir yaitu penilaian hasil. Maksudnya untuk menilai kemampuan siswa dalam hal kemelek hurufan yang didapatnya. Kemampuan yang dimaksud meliputi pengenalan atas satuan-satuan lambang bahasa yang berupa huruf, suku kata, dan kalimat sederhana. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.